Pakistan memiliki sejarah militer yang erat kaitannya dengan pembagian India pada tahun 1947. Saat negara itu merdeka, angkatan bersenjatanya terbentuk dari pecahan militer kolonial Inggris, yang sebelumnya mengelola British Indian Army. Sejak saat itu, militer Pakistan berkembang menjadi salah satu institusi paling berpengaruh dalam politik dan keamanan negara. Setelah pembagian India, Pakistan mewarisi sekitar 30% dari aset militer British Indian Army, termasuk sekitar 150.000 tentara, meskipun dalam kondisi yang tidak seimbang karena banyak unit yang masih terorganisir dengan buruk. Pakistan juga mengalami ketegangan langsung dengan India, yang memicu Perang Indo-Pakistan pertama selama 2 tahun antara tahun 1947 sampai 1948 di wilayah Kashmir. Lantas bagaimana dengan negara tetangganya, yakni India? Angkatan bersenjata India memiliki akar sejarah yang panjang, berasal dari tradisi militer kerajaan-kerajaan kuno seperti Maurya, Gupta, dan Maratha, serta pengaruh kolonial Inggris melalui British Indian Army. Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, negara ini membangun angkatan bersenjata modernnya dengan cepat, menghadapi berbagai konflik dan menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia saat ini. Dulunya India bahkan memiliki pasukan infanteri salah satu terbesar di dunia saat Kaisar Chandragupta Maurya memerintah India yakni sebanyak 600.000 prajurit. Bahkan saat Perang Dunia Kedua berakhir, British Indian Army memiliki lebih dari 2,5 juta tentara, menjadikannya salah satu pasukan terbesar di dunia. Lantas bagaimana kekuatan militer kedua negara ini? Mampukah Pakistan mengalahkan India? Apakah India mampu membendung kekuatan Pakistan yang mulai membayangi dari belakang? Mari kita mulai. Menurut peringkat Global Firepower 2025, militer Pakistan berada di peringkat 12 dunia, menjadikannya salah satu kekuatan militer terkuat di Asia Selatan. Sedangkan India menempati peringkat keempat dunia, hanya di bawah AS, Rusia, dan China. Pakistan mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar 8,2 miliar US dollar pada tahun 2025, yang setara dengan sekitar 2,5% dari PDB negaranya. Meskipun lebih kecil dibandingkan negara-negara seperti AS, China, atau India, Pakistan secara aktif mengembangkan industri pertahanannya sendiri dan mendapat dukungan dari negara mitra seperti China dan Turki. Sedangkan anggaran pertahanan India tahun 2025 yakni 76 miliar US dollar menempatinya di urutan terbesar ketiga setelah AS dan China, dengan 2,4% dari PDB-nya. Secara aktif berinvestasi di industri pertahanan dalam negeri buatan lokal seperti jet Tejas dan rudal BrahMos. India terus memperluas anggaran pertahanannya untuk menghadapi ancaman dari China dan Pakistan, serta membangun teknologi militer canggih. Pakistan memiliki populasi sekitar 252 juta jiwa, dengan jumlah penduduk yang besar, Pakistan mampu merekrut banyak personel militer. Saat ini, jumlah personel aktif sekitar 654.000 tentara, dengan tambahan 550.000 pasukan cadangan. Pakistan juga memiliki paramiliter sekitar 500.000 personel, yang membantu operasi keamanan dalam negeri. Jika ditotal seluruhnya maka jumlah personel militernya sekitar 1,7 juta. Sedangkan India memiliki populasi sekitar 1,4 miliar jiwa menjadikannya negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia setelah China. Saat ini, jumlah personel aktif sekitar 1.455.000 tentara, dengan tambahan 1.155.000 pasukan cadangan. Pakistan juga memiliki paramiliter sekitar 2.527.000 personel. Jika ditotal seluruhnya maka jumlah personel militernya sekitar 5,1 juta.
Selain kekuatan darat, udara, dan laut, faktor lain yang mendukung kekuatan militer suatu negara mencakup ketersediaan logistik, kemampuan finansial, dan dukungan sumber daya alam. Logistik merupakan faktor utama dalam kesiapan militer suatu bangsa yang mencakup jumlah tenaga kerja yang dapat mendukung sektor militer, terutama dalam industri pertahanan. Selain itu, kapal sipil juga dapat dimanfaatkan atau direkrut untuk mendukung operasi militer jika terjadi perang. Selain itu, infrastruktur transportasi memainkan peran penting dalam memastikan mobilitas dan fleksibilitas pasukan selama konflik. Keberadaan jaringan jalan, bandara, serta pelabuhan yang memadai akan mempermudah proses pengangkutan peralatan dan personel ke berbagai wilayah strategis.